Siapa sih yang nggak tahu kalau pelatih Sintayong emang udah lama nggak memanggil pemain Liga Inggris Elkan Bagot ke skuad timnas Indonesia? Kalau berbicara soal Elkan, polemik pemain satu ini gak pernah habis dibahas sama publik. Gimana enggak jika melihat kilas balik Elkan Bagot ini dulu merengek masuk timnas di era kepemimpinan Iwan Bule. Tapi giliran dipanggil dia malah mangkir dan bahkan gak jelas sampai saat ini kenapa acuh dengan panggilan Sintayong. Terbaru pun Sintayong tidak melibatkan back Bristol Rovers itu dalam kiprah mengesankan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kesempatan Elkan Bagot untuk kembali ke skuad Garuda juga dinilai kian berat lantaran tim Merah Putih bakal ketambahan Miss Hilgers yang juga berposisi sebagai bek tengah. Namun untuk lebih bersaing dengan kontestan kualifikasi Piala Dunia 2026 lainnya, Sintayong tampak masih berhasrat menambah pemain lain di sektor belakang. Maka dari itu, sosok pemain muda Bayer Leverkusen yakni Renaud Mans dirasa cocok buat ambil alih peran Elkan Bagot di lini belakang skuad asuhan Sintayong. Renaud Mans lahir pada 2 Oktober 2005, yang mana kedua orang tuanya sama-sama asli Jerman. Posturnya yang mencapai 188 cm membuatnya bisa dengan tangguh mengawal lini belakang timnas Indonesia. Pemain berusia 19 tahun itu sebetulnya sama sekali tidak punya darah Indonesia dari kedua orang tuanya, bahkan dari kakek hingga neneknya seperti pemain keturunan lainnya. Tapi bagaimana ia bisa membela tim Merah Putih? Bukan karena diberikan keistimewaan, situasi ini terjadi karena Renaud Mans lahir di Jakarta yang masih menjadi wilayah kewenangan Indonesia dan PSSI. Hal ini pun diperkuat dengan Statuta FIFA artikel 7 yang menyebut jika seorang pemain yang lahir di suatu negara maka dia bisa membela negara tersebut tanpa melalui naturalisasi. Menilik karir sepak bolanya, Renaud Mans memulai di klub Liga Jerman SC Fortuna Köln pada 2012 dan kemudian bergabung dengan tim muda Bayer Leverkusen pada 2022. Bersama Bayer Leverkusen U19, Renaud Mans tampil sebanyak 33 kali, dirinya bahkan sempat 2 kali dibawa oleh tim senior meski belum diberi kesempatan debut. Nah, untuk mendapat menit bermain di level senior, Renaud Mans akhirnya memutuskan pindah ke klub kasta kedua Liga Jerman, Greuther Fürth pada awal musim ini. Keuntungan tersendiri dinilai akan didapat timnas Indonesia apabila pelatih Sintayong memutuskan untuk memanggil Renaud Mans ke skuadnya. Ini tak terlepas dari posisi Renaud Mans yang versatile, di mana selain back tengah ex Bayer Leverkusen itu bisa ditempatkan sebagai sayap kanan atau kiri serta gelandang bertahan. Tak hanya itu, statistik pemain muda ini pun bisa dibilang top tier. Sejak bermain di level akademi, baik bagi FC Fortuna Köln dan Bayer Leverkusen, Renaud Mans selalu menjadi andalan di lini belakang. Pasca hijrah ke Bayer Leverkusen dan bergabung di tim U19 pada 2022 lalu, Renaud Mans pun tetap menjadi tumpuan di lini belakang. Terbukti di musim pertamanya di Leverkusen U19 yakni musim 2022-2023, Renaud Mans tampil sebanyak 15 kali dengan sumbangan 1 gol di segala ajang. Kemudian di musim keduanya, yakni di musim lalu, Renaud Mans tetap diandalkan di lini belakang dengan mencatatkan 20 penampilan di U19 Bundesliga West. Karena tampil rutin, talentanya itu membuat Greuther Fürth meminangnya pada Juli lalu untuk bermain bagi tim utama. Sejak bergabung, Renaud Mans pun langsung rutin dimainkan di tim utama Greuther Fürth dengan total 2 penampilan di 2 ajang, yakni Bundesliga dan di FB Pokal. Lebih menariknya, Renaud Mans juga diam-diam merupakan langganan timnas Jerman U19, di mana ia melakoni debutnya bagi Der Panzer Muda pada 2023 lalu atau saat usianya baru 17 tahun. Sejak debutnya, Renaud Mans tercatat telah tampil sebanyak 7 kali dengan bermain di laga persahabatan maupun kualifikasi Euro U19. Maka dari itu, jika benar-benar dipanggil timnas Indonesia, maka kedalaman skuad STI akan semakin baik, apalagi menyusul lini belakang yang telah diisi oleh J.I. Ses, Justin Hubner, Rizky Ridho, hingga Miss Hilgers. Kembali pada keistimewaan Renaud Mans yang bisa membela tim Merah Putih meski tak memiliki darah Indonesia dari orang tuanya ini ternyata sama seperti kasus Marten Pas. Ya, diketahui bahwa Marten Pas berhak menjadi warga negara Indonesia dan berhak memperkuat timnas Indonesia karena neneknya. Namun nyatanya nenek Marten Pas ini sejatinya tak memiliki darah Indonesia, tapi ia lahir di Indonesia pada masa kolonial Hindia Belanda. Nah, kelompok orang yang seperti ini disebut sebagai Bilforce atau darah murni yang biasa kita sebut dengan istilah totok.
Dari ini jelaslah bahwa Nenek Marten Pas termasuk dalam golongan Bilfors karena walaupun keturunan orang Eropa asli namun lahir di Kediri. Walaupun kiper kelas dunia itu tidak memiliki darah pribumi Indonesia, namun dia dan neneknya sangat mencintai tanah air dan ingin membela timnas Indonesia. Ditambah lagi hal ini juga sesuai dengan aturan Federasi Sepak Bola tertinggi dunia FIFA. Ya, dari fakta itu, Reno Mas juga seorang Bilfors yang tak memiliki keturunan Indonesia namun lahir di tanah air. Karena itu, ia bisa menjadi pemain skuad Garuda tanpa melakukan naturalisasi. Akan tetapi kemungkinan Reno Mas membela skuad Garuda tampaknya kecil, karena meskipun lahir di Jakarta, ia sama sekali tidak memiliki darah Indonesia. Seperti yang kita tahu, pelatih timnas Sintayong pernah menyinggung masalah ini bahwa ia hanya akan memanggil pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia. Juru taktik asal Korea Selatan itu bersama PSSI memang masih mencari sosok pemain berkualitas demi kedalaman skuad. Tak bisa dipungkiri kehadiran pemain keturunan diakui mampu mendongkrak prestasi timnas Indonesia beberapa waktu terakhir. Tapi kesuksesan timnas yang diperkuat pemain naturalisasi ini tak serta-merta selalu membuat beberapa pihak bangga. Mantan ketum PSSI yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI Johar Arifin Hussein malah menyinggung Sintayong yang saat ini hanya menikmati kesuksesan bersama timnas Indonesia tetapi tidak mau turun ke bawah. Ia bahkan meminta Sintayong untuk belusukan ke Aceh hingga Papua demi mendapatkan para talenta masa depan. Nah, Sintayong ya jangan hanya konsentrasi ke timnas senior saja. Dia harus juga perhatikan ya, tim pengganti-pengganti ke depannya. Bagaimana 5-10 tahun ke depan tim Indonesia ini harus levelnya di atas dari ini. Ya, jadi Sintayong jangan gembira saja di atas, tapi yang di bawah ini dia harus jalan dari mulai Papua sampai ke Aceh. Dia harus jalan mencari bakat-bakat pemain berbagai umur. Tugaskan dia. Wah, lagi-lagi sosok yang turut serta dalam proses naturalisasi mengaku tak bangga dengan prestasi skuad Garuda. Johar Arifin nampaknya lupa bahwa ia pernah mendapatkan sanksi larangan beraktivitas di lingkungan sepak bola di tanah air baik di level AFC dan FIFA. Mantan ketum PSSI periode 2011-2015 itu dinyatakan terbukti melanggar pasal 3 ayat 1, pasal 6 dan pasal 7 Komite Etik serta pasal 9 Statuta PSSI pada akhir masa kepemimpinannya. Dengan sanksi yang telah dikeluarkan itu, kok ya Bapak Johar ini justru menutup mata dengan kekuatan Garuda sekarang?